Seorang pekerja pabrik di Filipina menerima sekantung plastik berisi ribuan koin receh sebagai upahnya setelah 2 hari bekerja. Sepupu Russell Manyosa, pekerja buruh tersebut sempat memposting tentang kejadian itu di Facebook, dan hal itu diketahui oleh wali kota Valenzuela, Rex Gatchalian. Wali kota Gatchalian pun memutuskan untuk bertemu dengan pemilik Next Green Enterprise, tempat Manyosa bekerja. Diketahui dari media lokal, Gatchalian menegaskan bahwa pekerja industri harus diperlakukan sesuai dan tidak didemoralisasi. Wakil Menteri Tenaga Kerja Filipina juga menerangkan bahwa pada aturan pasal 102 Kode Perburuhan memang diizinkan menggunakan koin sebagai pembayaran. Namun jika memang ingin memakai koin, itu harus diterapkan pada semua buruh lain. Sedangkan yang terjadi adalah hanya Manyosa yang menerima pembayaran berupa koin. Gatchalian kemudian mengadakan pertemuan dengan Manyosa, serta pemilik pabrik yang diketahui bernama Jasper Chengso dan disiarkan secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, So mengatakan kalau pembayaran dengan koin tersebut dilakukan tanpa sengaja. Manyosa membalas, mengatakan kalau dia menerima koin setelah mengajukan keluhan karena merasa diperlakukan tidak adil, dan itu membuat So marah. Mencium praktik diskriminasi dalam pabrik tersebut, Sekretaris Tenaga Kerja Filipina turun tangan dan memerintahkan penyelidikan untuk pabrik itu. Wali kota Gatchalian juga mensuspend izin pabrik dan memerintahkan agar pabrik ditutup selama 15 hari ke depan. Pria bayar DP 300 juta rupiah dengan uang koin. Seorang pria di Cina mengisi 16 botol air berisi uang koin untuk membayar setoran awal di rumahnya, menurut laporan South China Morning Post. Menurut surat kabar lokal, Silu Evening News, pria itu mengumpulkan koin selama beberapa tahun melalui pekerjaannya sebagai penjual makanan laut di kota Jinan, Cina Utara. Jadi, dia memutuskan untuk mengisi botol-botol air dengan sekitar $21.700 atau sekitar 300 juta rupiah dalam bentuk uang koin. Kemudian membawanya ke kantor real estate untuk membayar uang muka. Salah satu staf mengatakan kepada Silu Evening News bahwa mereka menerima telepon dari pria itu menanyakan apakah dia bisa melakukan pembayaran awal menggunakan koin. Mereka pikir ia bercanda. Cuplikan video menunjukkan staf duduk di lantai dan menghitung semua kembaliannya, 1 sen setiap kali. Butuh 26 orang dan selama 4 jam untuk menghitung semua koin. Belum ada kabar tentang bagaimana pria itu berencana membuat sisa pembayaran rumah. Sebagai salah satu bentuk pencegahan penyebaran COVID-19, beberapa negara sudah memberlakukan proses belajar dan mengajar dengan e-learning. Mungkin bagi siswa yang memiliki fasilitas smartphone dan koneksi internet yang baik di rumahnya, proses belajar itu akan semakin mudah, tapi berbeda dengan siswa yang kurang beruntung. Kemarin kita baru saja membahas kisah seorang gadis 13 tahun di Malaysia yang rela duduk di bawah terik matahari demi mengikuti e-learning karena koneksi internet yang buruk. Hari ini datang kisah yang dibagikan oleh seorang netizen Thailand yang bekerja sebagai penjual ponsel, menceritakan seorang gadis kecil yang membeli smartphone dari tabungannya. Anak itu datang ke counter handphone, kemudian meletakkan tumpukan uang koin dan uang kertas kusut di atas meja counter. "Saya ingin membeli sebuah HP baru," ujar anak itu dengan sopan. Penjaga kios cukup bingung bahwa anak itu membawa banyak uang untuk membeli ponsel baru. Ia pun bertanya ponsel baru itu apakah ia berencana menggunakannya untuk bermain game di HP. "Tidak, saya butuh itu, jadi saya bisa bergabung dengan teman-teman saya online dalam e-learning," responnya. Gadis kecil itu tidak sendirian. Ia ditemani oleh kakeknya yang juga bertanya apakah bisa membayar handphone itu dengan uang receh. Sang kakek khawatir jika toko itu hanya menerima pembayaran kartu kredit. Cerita gadis ini menjadi viral di media sosial dan menyoroti bagaimana e-learning adalah sebuah kemewahan yang mungkin tidak bisa didapat oleh siswa yang tidak mampu membeli alat belajar online seperti smartphone ataupun kuota internet. Lalu bagaimana menurut Anda mengenai sistem belajar online ini? Dilaporkan dari Khao-sot, seorang gelandangan pria yang dikenal dengan Tatoy menjadi sorotan di media sosial Thailand pekan lalu. Sebelum meninggal, rupanya Toy telah menyumbangkan seluruh tabungannya ke sebuah kuil di Provinsi Lopburi, Thailand. Dalam sebuah postingan di Facebook, akun Kiati Saksauti bercerita tentang amal baik Tatoy. Ia menuliskan kalau Toy adalah seorang pria tua yang sering meminta-minta di depan 7-Eleven. Ia juga sering terlihat mengemis di jalan-jalan di distrik Banmi, Lopburi dan mengumpulkan sampah.
Terlepas dari kondisi hidupnya, rupanya Toy mengumpulkan cukup banyak koin. Sebelum meninggal, Toy meminta kerabatnya untuk mengambil seluruh uang yang telah ia kumpulkan dan memberikannya kepada kuil. Para biksu kemudian menghitung koin-koin tersebut dan dilaporkan dari Ajan, Toy memberikan total 70.000 baht atau sekitar 32 juta rupiah. Postingan Sauti telah dibagikan sebanyak 19.000 kali. Banyak netizen yang memuji kebaikan hati Toy. Walaupun telah meninggal, kebaikannya akan terus diingat. Semoga Toy akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Seorang pria asal Virginia membayar tunjangan anaknya untuk yang terakhir kali dengan ribuan koin receh yang ditumpahkan di halaman depan rumah mantan istrinya. Aksi mengejutkan itu jelas menjadi pengalaman buruk bagi mantan istri, terlebih salah satu putrinya yang bernama Avery Sanford. Kepada stasiun lokal CBS, Avery menceritakan bahwa ia belum lama menginjak umur 18 tahun dan itu menjadi kali terakhir bagi ayahnya untuk membayar tunjangan anak. Saat itulah ayahnya menyewa sebuah trailer untuk mengangkut pembayarannya yang dalam bentuk 80.000 koin. Saat ribuan koin itu ditumpahkan di halaman depan rumah, ibu Avery keluar dan masih belum tahu siapa itu. Sampai kemudian ayahnya meneriakkan kalau yang ditumpahkan di situ adalah pembayaran tunjangan anak yang terakhir. Dalam wawancara, Avery mengatakan, "Bukan hanya ibu yang dia coba permalukan, tapi juga saya dan saudara perempuan saya. Mengecewakan karena dia tidak mempertimbangkan dahulu sebelum melakukan hal itu," jelas Avery. Setelah insiden tersebut, Ibu Avery sempat menghubungi kepolisian Henrico County untuk melaporkan, namun tidak menuntut apapun atas aksi rendahan yang dilakukan oleh ayahnya. Avery mengaku sudah tidak berbicara dengan ayahnya selama bertahun-tahun. Sejak setelah insiden itu, Avery memutuskan tidak ingin berhubungan dengan seseorang yang tidak menghargai ibunya. Melalui telepon dengan stasiun lokal, ayah Avery mengaku frustasi dan dikuasai oleh emosi, sehingga membuatnya melakukan tindakan seperti itu. Walaupun begitu, Avery dan ibunya memutuskan untuk mengubah situasi buruk itu menjadi lebih berarti. Mereka mengumpulkan seluruh koin dan mendonasikannya ke Safe Harbor, yakni pusat komunitas perlindungan korban kekerasan rumah tangga. Sebanyak sekitar $850 yang disumbangkan oleh Avery dan ibunya. Dan setelah berita insiden koin recehan itu tersebar, semakin banyak yang ikut menyumbang hingga hampir mencapai $5.000. Aksi yang dilakukan oleh Avery dan ibunya menuai banyak pujian karena mereka melakukan pembalasan secara dewasa dan mengubah situasi buruk yang mereka alami menjadi sesuatu yang positif.